Oke, terima kasih, atas kehadirannya pada malam hari ini. Saya pengen tanya ini dulu, gimana lombanya kemarin? Susah atau tidak? Kemarin itu lombanya lebih itu apa sih, Biologi. kayak lebih ke bahasa Indonesia menurut aku. Loh, kok bisa? Kan mata pelajarannya IPA nggak sih? Iya, tapi kayak disediain semacam poster gitu, terus disuruh cari. Oh, itu biologi nggak sih kayak gitu? Tapi fisikanya ada, fisikanya? Fisikanya akhir-akhir, Soalnya berapa cuma itu? 2 aja. Soalnya berapa? 30, Cuma 20, 30, 30, 30, 30, terus iya, fisikanya cuma 2 gitu? 2, 3 lah. Oh, dikit banget Terus ya? kayak dikasih contekan gitu. Hmm, saya lihat skornya ini ya, tinggi-tinggi ya, lumayan tinggi ya. Iya, Besok itu itu final atau aku gimana? Iya. besok itu final. Hmm, finalnya itu kayak gimana? Ngerjain soal atau maksudnya ngerjain soal uraian atau pilihan atau gimana? Nggak dikasih tahu sih, tapi yang aku lihat itu kemarin ada tulisan pilihan ganda, ada juga, tombol buat esainya gitu. Tapi waktu Oh, kemarin nggak ada itunya yang nulis gitu, nggak. oh iya iya iya. Saya kira banyak fisikanya juga. Biasanya soal-soal kayak gitu banyak fisikanya juga. Biasanya 50% sih biasanya. Kan kemarin saya lihat kompetisi dari salah satu SMA itu dia ini banyakan kimianya malahan. Soalnya ada soal-soal kimia yang saya sendiri itu, wah nggak paham kenapa anak SMP dikasih soal kayak gini itu susah banget ini kayaknya. Kalau buat anak SMP ya, maksudnya. Kalau buat anak SMA itu menurut saya udahlah. Tapi kalau anu agak susah sih, kayak gitu. Eh, kalau yang soal saya berikan kemarin ini sudah dikerjakan atau belum? Oh yang itu? Hmm, Belum. belum ya. Ya udah nggak apa-apa saya bahas aja ya. Oke, oke. Mungkin hari ini mungkin 1 jam aja ya mungkin karena katamu fisikanya sedikit. Iya. Oke, saya kira kebanyakan ini, saya kira kebanyakan fisikanya. Jadi saya tadi sudah nyari beberapa soal fisika yang saya ketemukan di olimpiade-olimpiade sebelumnya gitu. Nanti mungkin saya tekankan lagi mungkin terkait ini ya. Kemarin catatannya kemarin saya kirimkan nggak ya? Yang catatan PDF kemarin. Udah deh, Ya. udah. Kita kemarin sampai ini aja ya, perubahan energi kayaknya. Belum sampai teori energi kinetik dan energi ini ya, mekanik ya. Nanti kalau nanti saya Belum. bahas itu aja. Ini nggak terlalu susah ini kita bahas aja soalnya. Bentar, saya noted ya. Nah, kalau nomor 1 ini tinggal kita ngerjain seperti biasa ya. Ya udah kita tinggal kerjain aja. Masanya itu dia 8 kilogram. Kemudian G-nya itu dia adalah 10 meter per second kuadrat. Didorong horizontal. Berarti nanti bentuknya adalah kayak gini. Kayak gini kemarin. Ini didorong gayanya 80 Newton, ini masanya adalah 8 kilogram. Terus ditanyain W sama N-nya. Ya udah tinggal ini W, ini N-nya ke atas. Sama kayak kemarin, W-nya berarti M kali G. W-nya sama dengan 8 kali 10. W-nya itu sama dengan 80 Newton. Gitu. Nanti yang N-nya berarti kan sigma Fx sama dengan 80 Newton, tapi sigma Fy sama dengan 0. Maka N dikurangi W sama dengan 0, maka nanti N sama dengan W, atau N-nya nanti ketemunya adalah 80 Newton juga. Yang ini mungkin gampang ya. Kalau nomor 2 itu tinggal dikalikan ini aja, tinggal dikalikan apa itu? Tinggal dikalikan 1/6 aja. Jadi ini 588 dikalikan 1/6. Ini berapa ini hasilnya? Hasilnya ini sekitar berapa ya? Bentar, saya lupa. 48 dibagi kalkulator aja. 588 ini 480. 480 bagi 108. 108 ini dibagi 6 itu 18. Ini 88 Newton. Mungkin yang ini nggak terlalu susah ya. Nanti saya lebih masuk ke teori saja ya, teori tentang energi-energi itu ya. Oke. Nggak terlalu susah kan ya nomor 1, 2 ini?
Enggak. Oke, saya lewatin aja. Oke, saya clear ya. Oke. Nah, kalau kita bicara ini nanti nomor berapa ya? Ini nanti coba dikerjakan sendiri aja ya. Nanti jawabannya kirim ke saya, nanti saya koreksi. Jawabannya ini nanti apa? Jawabannya kalau ada yang apa itu? Ada yang kurang tepat mungkin nanti akan saya bahas. Nggak usah saya bahas, mungkin saya kasih pembahasannya saja ya. Kayak gitu. Oke. Kalau bisa dicoba dulu aja ya. Soalnya nanti kalau nggak dicoba dulu saya belum tahu kemampuannya Anda. Kayak gimana. Mungkin nyoba nomor yang teori aja mungkin yang nomor 8 ini. Nomor 8 ini gimana? Ada bayangan kah ngerjainnya gimana? 8 ini perubahannya dari apa menjadi apa menjadi apa? Baterai dulu, baru jadi apa, terus perubahan energinya. Mungkin aja besok ini keluar. Kimia listrik cahaya. Ya, kimia listrik cahaya, jawabannya A. Terlalu susah kok ini. Nah, kalau yang ini, yang energi baterai digunakan menggerakkan mobil-mobilan ini. Apa yuk? Kimia Ya. listrik gerak. Iya, benar. Jadi gini dulu ya, baterai itu kan dia menghasilkan energi dari reaksi kimia. Nah, berarti energi kimia dulu, baru menjadi energi listrik, baru setelah itu adalah menjadi energi gerak. Karena mobil itu dia kan yang berputar kan rodanya kan, bentuk kayak Tamiya gitu, yang berubah itu adalah dari kimia listrik menjadi gerak. Teori aja ya. Oke, nomor 10. Energi listrik menjadi energi kinetik terjadi pada kinetik itu gerak ya. Kinetik itu gerak. Ya. Potensial itu apa sih? Aku lupa. Potensial itu energi karena adanya perbedaan posisi atau ketinggian. Potensial itu karena ketinggian. Ya. Energi potensial. Energi kinetik ini yang ditanyain kinetik. Kinetik itu berarti ada geraknya. Pasti segala sesuatu yang bergerak, entah itu roda yang bergerak pada tempatnya atau roda yang bergerak menggelinding, itu pasti dia punya energi kinetik. Kinetik. Mana coba yang punya yang berubah menjadi energi kinetik, berarti outputnya itu semuanya adalah energi kinetik. Begitu. Oke. Yang mana ayo? Yo, yang mana? Energi yang tersimpan dalam air terjun kan ya? Oh, nomor 10 jawabannya apa? Oh. Ayo, nomor 10 dulu belum. Jadi listrik jadi kinetik. Tadi Apa dengarnya nomor 11. Hah? Apa? Dengarnya nomor 11. Oh ya, sorry. Nomor 10 dulu. Oke. Kita kerjakan secara urut. Dinamo sama motor listrik. Yakin dah. Dinamo itu dia ngasilin apa? Listrik kan ya? Iya, dinamo itu ngasilin listrik. Berarti kalau dinamo, bentar, saya clear dulu ya. Kalau dinamo itu dia bergerak ya. Nanti ada konsep namanya konsep induksi magnetik. Induksi magnetik itu bentuknya kayak gini. Jadi ini ada medan, di sini ada magnet ya, 2 magnet yang kutubnya itu berbeda. Jadi ini utara, ini selatan ya. Nah, habis itu dia di tengah-tengah ini dikasih kayak kumparan. Nah, nanti kumparannya ini dia bakal diputar. Kumparannya diputar, lalu di kumparan ini nanti dia menghasilkan arus listrik kayak gitu. Nah, itu konsepnya pada dinamo. Berarti dinamo itu sebenarnya dia adalah mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Menjadi energi listrik. Ini dinamo kan digunakan di sepeda kan, di lampu sepeda kan. Dia dari energi gerak menjadi energi listrik. Biasanya kalau dihubungin sama lampu nanti jadi energi cahaya. Nah, maka dinamo itu dia mengubah listrik jadi kinetik atau kinetik itu gerak ya. Mengubah energi kinetik jadi listrik atau listrik jadi kinetik. Kalau dinamo. Nah, seperti saya telah jelaskan ini. Listrik ke kinetik. Kinetik ke listrik harusnya. Kinetik. Jadi gerak kan, gerak
dinamonya itu diputar, karena dinamonya itu berputar, dia itu berputar pada medan magnet, dia itu menghasilkan namanya energi listrik. Ini sudah saya jelaskan. Jadi dari energi kinetik atau energi gerak itu menjadi energi listrik kayak gitu. Itu konsepnya pada dinamo. Dinamo maupun pada genset. Genset itu juga kayak gitu. Tapi genset itu dia menggunakan energi pembakaran kimia, yaitu menggunakan bensin seperti itu. Kak, jawabannya yang mana? C sama D nggak mungkin. Kalau A mungkin B. nggak? Hah? Enggak. Kayaknya B deh. Ya, B. Karena kenapa? Karena kipas angin itu dia prinsipnya adalah ini loh. Kipas angin itu dia prinsipnya adalah kebalikan dari dinamo sepeda. Kalau dinamo sepeda itu dia mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Kalau kipas angin itu dia mengubah energi listrik tadi menjadi energi kinetik. Itu namanya nanti pada kipas angin itu namanya bukan kalau yang membangkitkan listrik itu namanya generator. Generator. Nah, ini kamu bisa baca-baca di Google ya, generator itu apa. Nah, generator itu dinamo itu sifatnya adalah generator. Dinamo itu sifatnya adalah generator. Jadi dia mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kalau kipas angin itu dia namanya motor. Karena kenapa? Karena dia mengubah dari energi listrik menjadi energi gerak. Jadi energi gerak. Nah, mesin cuci pun juga sama. Mesin cuci itu dia kan menggerakkan porosnya yang digunakan untuk mencuci itu kan. Nah, makanya dia juga menggunakan namanya motor listrik kayak gitu. Nah, Oke. bisa dipahami? Bisa ya? Bisa. Nggak terlalu susah. Semoga bisa keluar ya. Kalau keluar kayak gini mungkin bisa gampang. Ini saya save dulu aja gambarnya. Saya save dulu aja gambarnya. Oke. Saya ini dulu ya. Saya clear dulu ya. Nah, kemudian energi yang tersimpan di air terjun ini jelas tadi udah terjawab sebenarnya. Jawabannya apa? Potensial ya? Potensial. Ya, oke. Kalau yang nomor 12, autotrof, apabila apa? Autotrof itu dapat membuat makanan sendiri kan ya? Ya, benar. Autotrof itu bisa membuat makanan sendiri. Kalau heterotrof itu dia mengkonsumsi makanan dari hewan lain. Nah, itu sebenarnya dia jawabannya adalah mengubah zat anorganik menjadi organik. Kayak gitu. Jawabannya C. Ini biasanya biologi sih. Kayaknya kayaknya ini biologi. Ya, benar ini biologi. Ini saya ngambil soal yang kemarin saya ajarkan kepada murid saya waktu ini. Itu ada soal kayak gini. Ini biologi ini. Ya. Nanti bisa membedakan ya antara autotrof, heterotrof, kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Terus kalau biologi ya ciri-ciri makhluk hidup, kemudian ini sel-sel itu sel yang uniseluler, multiseluler, kemudian selnya itu sudah memiliki membran plasma maupun belum memiliki membran, itu nanti tolong dihafalkan kalau biologi ya. Ini kemarin biologi soalnya banyak ya pastinya. Katamu kok soalnya mirip bahasa Indonesia itu berarti saya agak susah membayangkan. Nggak ada contohnya ya? Maksudnya nggak ada, kemarin soalnya itu nggak dikirimkan PDF gitu ya? Enggak. Jadi kayak apa sih, dikasih semacam rangkuman gitu, terus Hmm. disuruh baca. Jadi kayak pertanyaannya itu udah ada kejawab di paragraf itu. Oh. Kamu ngerjain semua kemarin? Iya. Bener berapa, salah berapa? Ada bener salahnya itu? Kayaknya Iya ada bener. kalau salah nilainya minus ya? Minus 1 ya? Kalau aku itu 0 deh, nilainya 0. Hmm. Kalau salah Nggak dikurangin. kalau salah 0 ya? Iya, nggak dikurangin. Oh, kalau salah nggak dikurangin besok dikerjain semuanya aja. Tapi kalau misalkan salah itu nilainya dikurangin, mending jangan dikerjakan semua. Kalau final diambil berapa juaranya? Nggak tahu, belum tahu. Ada 3 itu kan, 3 medali. Nah itu kayaknya kan biasanya kalau lomba itu 5 emas, 10 gitu kan. Iya, 5, iya, 10 iya, iya. sama 15. Iya, iya, Iya iya. kayak gitu sih. Oh, iya, 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 iya. Oh, anu ya, kayak apa itu, kayak tingkatan medali-medali gitu ya. Oke, bagus, Heeh. bagus penilaiannya, bagus. Oke, sekarang kita membahas ini aja. Dari yang tadi ada yang ditanyakan nggak?
Enggak. Ya. Masih gampang. Sekarang kita akan membahas teori tentang energi ya. Sebenarnya ini kita baru membahas mekanika aja sih sebenarnya. Jadi fisika itu nanti ada mekanika, kemudian ada ini ya, kalor, kemudian ada gelombang, kemudian ada ini gelombang, kemudian ada optika kayak gitu, kemudian listrik kayak gitu. Jadi kita itu baru istilahnya kenapa saya percepat ya? Katamu OSK-nya ini ya, Januari ya? Ya, pemilihannya gitu. Oh, pemilihan tingkat sekolah. Pemilihan tingkat sekolah Itu atau gimana? Bukan tingkat kayaknya sekolah. kan ada. Ya. Uh, Kalau di Surabaya. Aku kan ikutin. Ya, gimana? KSK sama KSN beda nggak sih? Iya, beda-beda. KSK itu gini, kalau di Surabaya dulu seingat saya itu ada 2 tahapan. Jadi karena saya dulu pernah ngajar di SMP di Surabaya ya. Jadi Surabaya itu dia ada tahap pertama. Tahap pertamanya itu setiap sekolah itu ngirimin 5 wakil. Nah, nanti seluruh sekolah di Surabaya ngirimin 5 wakil, nanti diseleksi kalau nggak salah 50 besar terbaik. Nah, 50 besarnya ini nanti bakal kayak dikasih pembinaan gitu selama kurang lebih online ya waktu itu, berapa minggu gitu. Nah, habis itu baru diseleksi masuk ke KSK kayak gitu. Kalau di Jakarta apakah kayak gitu ya? Saya kalau di Jakarta seleksinya juga kayak gitu kayaknya. Saya lupa. Iya, kayaknya kata orang tua sih nggak kayak gitu. Jadi kayak langsung maju gitu. Oh, oke. Berarti kita harus mempercepatnya karena sebenarnya kan babnya itu kan ada lumayan banyak ya. Jadi ada mekanika dulu. Mekanika yang sekarang kita bahas ya. Mulai dari vektor sampai ke energi dan usaha. Kemudian nanti ada apa itu setelah ini ada panas. Panasnya sebenarnya masih masuk energi sih. Panas, perubahan panas sampai perubahan zat ini masuk bab zat sih ini. Kemudian setelah itu ada gelombang. Setelah itu gelombang dan getaran ya. Nah, nanti ini babnya lumayan banyak. Dan ada ini apa namanya, optika. Optika ini nanti kita sebenarnya adalah lanjutan dari gelombang. Ini nanti kita lebih banyak membahas tentang cahaya dan sifat-sifatnya dan penerapannya. Biasanya yang paling banyak keluar di optika itu dia adalah terkait ini penggunaan teropong, kemudian penggunaan kacamata. Biasanya yang paling sering sih kacamata sih, penggunaan kacamata, habis itu loop kayak gitu. Nanti juga bisa ditanyakan juga sifat-sifat gelombang cahaya. Cahaya itu termasuk ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Dia nggak memerlukan medium untuk merambat. Itu nanti masuk ke bab 4 ini. Kemudian ada lagi listrik dan magnet. Nah, sebenarnya ini yang menghitung-hitung itu hanya sampai ini aja. Ini jarang sih ngitung, tapi biasanya ya ada juga yang ngitung. Jadi cuma rangkaian biasa, biasanya rangkaian kayak gini loh. Rangkaian ini R, kemudian ini kayak gini. Ada di paralel gini, kemudian ini ada sumber baterai kayak gitu. Terus kamu ditanyain, misalkan ditanyain arus, ditanyain tegangan, ditanyain daya kayak gitu. Cuma kayak gitu doang sebenarnya. Nah, kita itu baru sampai sini. 2, 3, 4 kita belum. Nah, saran saya kalau bisa kita nanti bahasnya agak cepat ya. Jadi waktu kita ketemu ini kayak gini kita membahas teorinya. Nah, nanti saya kasih latihan soal, nanti silahkan dikerjakan gitu ya. Nanti silahkan jawabannya dikirimkan ke saya sehingga saya mengetahui udah paham atau belum kayak gitu. Kalau belum paham mungkin bisa saya ulangi lagi kayak gitu. Nah, apakah bisa dipahami ya? Bisa. Oke, kayak gitu. Maksud saya kayak gitu kan. Kenapa kok perlu saya tanyakan kapan gitu kan ya? Karena memang kayak gitu nanti biasanya di tingkat kalau seingat saya kalau saya kurang tahu ya di Jakarta itu apa itu seleksinya itu maksudnya tiap kota madya atau per Jakarta langsung. Misalkan kamu dari Jakarta Selatan atau Jakarta Utara? Jakarta mana? Selatan. Jakarta Selatan misalkan.
Jakarta Selatan, apakah berarti saingannya Jakarta Selatan semua aja ya kalau seleksi awal? Saya kurang tahu juga. Seingat saya kayak gitu. Jadi kayaknya Jakarta Selatan dulu, nanti setelah Jakarta Selatan dibina, baru nanti lomba lagi Jakarta Selatan. Habis itu setiap perwakilan Jakarta Selatan biasanya kan 5 kan misalnya kalau dari KSK itu 5, habis itu ke provinsi kayak gitu. Seingat saya kayak gitu biasanya. 5 atau lebih biasanya nanti bersaing di kompetisi sains tingkat provinsi. Sebenarnya yang paling susah itu kalau menurut pendapat pribadi saya itu saat di provinsi sih. Karena kalau tingkat kabupaten saya yakin masih lebih mudah, Apalagi kalau offline ya. Kalau online ini saya kadang agak meragukan sendiri soalnya online ini kadang ada yang dibantu gurunya kadang gitu. Iya. Ya, itu kadang yang berbahaya sih. Oke. Mungkin ini bisa kita pahami dulu ya. Kita masih sampai di sini. Masih sampai mekanika. Makanya saya percepat. Untuk malam ini kita bahas dulu aja tentang teori tentang energi kinetik dan energi potensial. Oke. Langsung ya saya bahas ya. Oke. Oke. Oke, sekarang kita akan membahas dengan namanya energi gerak. Energi gerak itu namanya energi mekanik. Nah, nanti di energi mekanik ini sendiri, nanti kita itu ada satu bab yang menurut saya penting. Jadi kita harus paham betul tentang yang pertama itu adalah tentang hukum kekekalan energi. Hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Bentar ini. Hukum kekekalan energi. Kekekalan energi. Nah, maksudnya gimana? Jadi ini penting sekali bahwa sebenarnya adalah pada suatu sistem sempurna. Sebenarnya suatu sistem sempurna itu enggak ada sih, sistem sempurna. Energi itu hanya berubah bentuk. Energi tidak ada yang terbuang dan hanya berubah bentuk. Tidak terbuang dan hanya berubah bentuk. Jadi misalkan awalnya itu dia adalah energi karena ketinggian. Karena dia itu ada di suatu ketinggian tertentu ya. Kalau benda punya ketinggian tertentu, pasti dia punya yang namanya energi potensial. Nah, energi potensial ini dia dapat berubah menjadi energi kinetik. Jadi yang awalnya itu dia, mungkin kalau di sini ada suatu benda ya, benda itu awalnya diam, awalnya dilepaskan dari ketinggian katakanlah 10 meter ya. 10 meter. Kemudian dia dijatuhkan. Awalnya kan pasti pada detik ke-0 saat tepat dijatuhkan kan pasti dia belum memiliki kecepatan kan, otomatis dia belum mengalami gerak kan. Bisa dikatakan seperti itu kan. Nah, semakin lama ketika bolanya jatuh, semakin ketinggiannya semakin ke bawah, pasti dia itu nanti semakin cepat. Ya, oke. Semakin cepat. Nah, ketika semakin cepat itu, maka pasti dia memiliki energi kinetik yang semakin besar kayak gitu. Karena energi kinetik itu sebanding dengan kecepatan. Maka semakin cepat suatu benda, maka energi kinetiknya semakin besar. Kayak gitu. Dan juga energi potensial pun seperti itu. Semakin tinggi posisi suatu benda, maka dia itu energi potensialnya semakin besar kayak gitu. Dengan ilustrasi kayak gini, semakin lama semakin ke bawah itu energi kinetiknya semakin naik, kemudian energi potensialnya semakin turun. Nah, ini menunjukkan bahwa pada kasus ini itu energi kinetiknya berubah menjadi energi potensial. Berubah terus jadi energi potensialnya berubah terus menjadi energi kinetik. Berubah dan akhirnya energi kinetiknya itu dia semakin besar kayak gitu. Nah, karena energi kinetiknya semakin besar itu maka bisa menyebabkan semakin lama itu bendanya semakin cepat karena energi kinetiknya semakin besar. Begitu. Itu berlaku tentang hukum kekekalan energi. Nah, dengan hukum kekekalan energi ini pada kasus ini ya kan semakin lama semakin cepat. Nah, itu diabaikan ada yang namanya hambatan udara. Hambatan udaranya itu dia diabaikan. Andai kan hambatan udaranya itu dia nggak diabaikan, itu maka nanti
bendanya itu bisa sebenarnya bisa berhenti di tempat kayak gitu karena ada energinya yang terbuang kayak gitu. Nah, itu yang pertama tentang hukum kekalan ya. Dan yang kedua itu kita membahas dulu tentang pengertian energi kinetik. Energi kinetik. Nah, energi kinetik ini dimiliki suatu benda karena dia itu bergerak. Energi yang dimiliki benda karena benda tersebut bergerak. Gitu. Jadi karena dia bergerak, otomatis dia punya kecepatan kan. Nggak mungkin dia bergerak itu kecepatannya 0 kayak gitu. Itu nanti melanggar hukum definisi dari gerak itu sendiri ya. Nah, energi kinetik ini biasanya dilambangkan dengan EK. Dilambangkan dengan EK atau energi kinetik. EK, energi kinetik. Nah, energi kinetik itu sendiri itu punya persamaan seperti ini. EK sama dengan setengah dikalikan M atau massa benda dikalikan kecepatan dikuadratkan. Nah, ini adalah nilai dari energi kinetik itu sendiri, di mana EK itu dia adalah energi kinetik, kemudian M itu dia adalah massa suatu benda, kemudian V itu dia adalah kecepatan benda. Kecepatan benda kayak gitu ya. Nah, sebenarnya energi kinetik ini sendiri dia itu punya satuan joule. Satuannya itu dia joule. Nah, itu dia bisa juga dituliskan atau dia itu bisa dituliskan kilogram meter per second kuadrat. Kilogram kuadrat meter per second kuadrat. Kayak gitu. Nah, itu dia dimensinya nanti bentuknya gini. Dimensi. Mungkin ini bisa jadi catatan juga ya. Semoga aja keluar. M, jadi nulis L kuadrat T pangkat min 2. Ini adalah dimensi dari energi kinetik itu sendiri. Nah, contoh perhitungannya gimana? Contoh perhitungannya itu simple, nggak susah-susah ya. Jadi biasanya perhitungannya gini doang biasanya. Contohnya suatu benda, suatu mobil, massa 4 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, ditanya berapa EK-nya. Nilai dari energi kinetiknya berapa. Tinggal dihitung aja berarti. Buat ngitung energi kinetik itu. Tinggal dihitung bahwa masanya itu dia adalah 4 kg, kemudian V-nya itu dia adalah 10 meter per second. Nah, nanti kalau kecepatannya itu dia satuannya masih kilometer per jam atau satuannya mil per hours atau mil per jam, itu nanti bisa diubah terlebih dahulu ke ini ya, meter per second ya. Kalau kecepatannya, kalau biasanya yang umum di Indonesia emang digunakan itu untuk soal-soal fisika itu biasanya emang kilometer per jam dulu. Kilometer per jam dulu, baru nanti diubah ke meter per second. Nah, nanti EK-nya bisa dihitung, itu dia adalah setengah kalikan M kali V kuadrat, atau EK-nya nanti bisa ditulis setengah kali 4 kali 10 kuadrat. Jadi dia adalah, jawabannya adalah 200 Joule. Kayak gitu. Ini contoh perhitungan sederhana ya. Kayak gitu. Energi kinetik itu tetap selama benda tersebut tidak mengalami perubahan kecepatan. Nah, kalau kalau benda itu tiba-tiba mengalami pengereman ya katakanlah mobil ini awalnya kecepatannya 10, kemudian dia itu
mengalami perlambatan sehingga kecepatannya menjadi 5 meter per second. Nah, itu nanti energi kinetiknya itu berubah dan itu ada definisinya namanya adalah perubahan energi kinetik. Nah, perubahan energi kinetik itu dapat dituliskan seperti ini. Misalkan contohnya, jadi saya kasih contoh lagi, ini contoh 1. Contoh 2 ini misalkan mobil massa 4 kg ini 4 kg ini bergerak kecepatan awal awalnya 10 meter per second menjadi 5 meter per second. 5 meter per second. Maka dia itu punya yang namanya perubahan energi kinetik. Kalau ditanyain berapa perubahan energi kinetiknya? Berapa perubahan energi kinetik? Nah, kalau ditanya perubahan energi kinetik, ya langsung bisa dihitung delta EK. Nah, maka bisa dikerjakan langsung. Bahwa delta EK itu sama dengan EK1 EK2 dikurangi EK1. Ini menandakan bahwa dia itu diperlambat ya. Ketika dia itu diperlambat, maka nanti perubahan energi kinetiknya itu dia bernilainya negatif. Ini nanti ada hubungannya dengan yang namanya usaha. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan usaha. Nanti saya jelaskan setelah ini usaha ya. Sebentar saya tulis dulu bahwa delta EK, EK1 itu EK2 bisa ditulis setengah, oh ya, apa itu? M-nya tetap 4 kg, V1-nya itu 10, V2-nya itu dia adalah 5. Kan nanti bisa dihitung ya, setengah dikalikan 4 dikalikan 5 kuadrat. Ini nanti hasilnya adalah 50 Joule. Kemudian yang EK1-nya itu dia adalah setengah dikalikan 4 dikalikan 10 kuadrat, tadi hasilnya adalah 200. Maka dia delta EK-nya, dia adalah EK2 dikurangi EK1, nanti hasilnya adalah 50 kurangi 200. Nah, ini minus 150 Joule. Nah, tanda negatif ini dia menyatakan bahwa perubahan EK-nya itu dia adalah negatif atau bisa dikatakan dia itu geraknya diperlambat, seperti itu. Nah, dari sini bisa dipahami ya, ini contoh yang paling sederhana sih ini. Ini adalah contoh yang paling sederhana untuk delta namanya energi kinetik. Oke, bisa dipahami? Bisa. Sekarang kita masuk ke selanjutnya, yaitu adalah energi potensial. Energi potensial. Energi potensial atau energi berdasarkan ketinggian ini adalah energi yang dipunyai suatu benda karena posisi atau ketinggiannya. Jadi suatu benda itu kalau dia punya ketinggian, katakanlah ketinggiannya 10 meter, ketinggiannya 15 meter, ketinggiannya 27 meter. Dia itu dikatakan memiliki yang namanya energi kinetik, kayak gitu. Energi potensial, mohon maaf. Nah, energi potensial ini dia bisa dilambangkan dengan huruf EP. Nah, kayak gini, EP kecil. Nah, energi potensial ini satuannya sama. Satuannya itu sama dengan namanya energi kinetik. Energi kinetik yaitu satuannya sama dengan energi kinetik yaitu Joule atau bisa ditulis juga sebenarnya Newton meter sih. Newton meter atau bisa ditulis juga itu dia adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat kayak gitu. Nanti secara dimensi bisa ditulis juga, itu bisa ditulis juga M, L atau panjang, long kuadrat, kemudian T pangkat minus 2. Kayak gitu. Nah, ini biasanya nanti kalau mungkin aja keluar ya, kalau ditanyain satuan atau mungkin satuan atau mungkin dimensi, itu kayak gini.
Tapi yang paling umum kita harus menggunakannya. Jadi nanti kalau kita menulis EP ya, EP ini rumusnya seperti ini. Energi potensial itu rumusnya adalah M dikalikan G dikalikan H. Ya gitu. Nah, di mana EP itu adalah energi potensial benda. Satuannya itu dia adalah Joule. Nah, M itu dia adalah massa. Satuannya dia adalah kilogram. Kemudian G itu dia adalah percepatan gravitasi. Satuannya adalah meter per second kuadrat. Kemudian H itu dia adalah ketinggian atau posisi. Satuannya adalah meter. Gitu. Nah, kalau tentu saja ya, sebenarnya ada satuannya itu secara satuan engineering. Itu satuannya ERG, kalau satuan engineering. Tapi, sebentar. Satuan engineering ini dia nggak pernah digunain sih. Itu hanya satuan teknik aja. Satuan teknik itu ERG. Nah, tapi nanti kalau kita misalkan menghitung ya, nanti kita tetap menggunakan satuannya itu adalah satuan internasional, yaitu menggunakan masanya itu menggunakan kilogram, kemudian percepatan gravitasinya meter per second kuadrat. Biasanya nilainya itu kalau percepatan gravitasi itu bisa 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Kalau nanti di soal tidak disebutkan, pakai aja 10. Tapi kalau di soal disebutkan misalkan 9,8, ya kita pakai 9,8 kayak gitu. Sebenarnya nilainya itu 98 berapa gitu, 981 berapa. Nah, tapi biar lebih mudah biasanya dibulatkan ke 10 dalam perhitungan itu. Sebenarnya kan nggak beda jauh kan ya, 0,2 dibandingkan 0,1 lah ibaratnya, 0,1 dibandingkan 10 itu dia adalah 1/100-nya. 1/1%-nya masih bisa dianggap itu dia error yang masih wajar kayak gitu. Nah, contoh perhitungannya sendiri ya mudah. Contoh perhitungannya misalkan contoh perhitungan ya. Perhitungan. Ini soalnya saya berikan contoh yang sama kayak tadi. Misalkan suatu benda berada pada ketinggian ketinggian 10 meter, masanya adalah 4 kg. 4 kg. Tentukan energi kinetik, tentukan energi potensial benda. Energi potensial benda. Sel benda. Itu nanti ngitungnya sama. Kalau di sini kan tidak disebutkan berapa percepatan gravitasinya, ya udah kita gunakan percepatan gravitasinya adalah 10. Jadi kita tulis saja diketahui masanya itu 4 kg, kemudian H-nya itu 10, G-nya 10. Nah, ditanya misalkan adalah apa itu EP-nya ya, ditanya adalah EP-nya. Ya udah tinggal ngitung aja kita bahwa EP-nya itu adalah EP MGH. EP itu bisa ditulis M-nya dia adalah 4, G-nya 10, H-nya 10, nanti bisa ditulis yaitu 400 Joule. Kayak gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau nanti ditanyain ini ya, apa namanya? Perubahan energi potensial. Nanti perubahan energi potensial nanti rumusnya berbeda dengan yang kita miliki saat kita menggunakan energi kinetik tadi ya. Jadi misalkan dia itu kan turun ya, misalkan bendanya itu dijatuhkan dari ketinggian 10 meter sampai 5 meter. Nah, berapa perubahan energi potensial yang dialami oleh benda? Potensial yang dialami oleh benda.
Masanya masih sama 4 kg ya. Nah, nanti delta EP-nya itu beda. Nanti delta EP-nya kalau misalkan EK kan, kalau delta EK tadi menggunakan EK2 dikurangi EK1, nah kalau energi potensial ini, dia itu delta EP-nya itu adalah EP1 dikurangi EP2. Kayak gitu. Nah, nanti ini bedanya didapatkan dari mana, Mas? Nanti saya jelaskan nanti. Bagaimana untuk mendapatkan persamaan ini. Kayak gitu. Ini masih yang dasar dulu ya, ini belum ini. Semoga nanti sempat ya sampai akhir ini. Nanti saya kasih contoh soalnya juga, nanti saya kasih contoh sebelum saya kasih contoh pengerjaan soalnya, setelah itu saya kasih contoh-contoh soalnya. Nanti silakan dikerjakan sendiri. Kalau bisa dikumpulkan sebelum hari Senin ya. Untuk pertemuan selanjutnya pada 1 minggu ya. Kalau 1 minggu berarti nanti saya jadwalkan Sabtu. Jadi silakan Ya, aja. tapi Ya. Sabtu minggunya bukan minggu ini kan, Kak? Ya, bukan Soalnya minggu aku ini. lagi. Ya, nggak apa-apa. Ya, Oke. ya, seperti itu memang. Nanti kita jadwalkan saja. Nanti maksudnya biar jadwalnya konstan, oh hari itu gitu. Jadi harinya bukan nggak pasti gitu. Jadi saya nanti bisa mengatur jadwal juga kayak gitu. Oke. Kebetulan hari Senin juga saya ada pekerjaan di Malang kebetulan. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti ilustrasinya itu kayak gini. Kalau kita buat ilustrasi ya. Itu nanti dia kayak gini. Awalnya 10 nanti 5 di sini. Ini 10 meter. Ini adalah 5 meter. Nah, kita ditanyain perubahan energi potensial di sini itu berapa. Ini posisi 1, ini posisi 2. Kan nanti H1 dia adalah 10 meter, H2 dia adalah 5 meter. Nah, gitu. Nah, nanti EP1 berapa? Ditanyain itu nanti adalah, oh ya, masanya adalah 4 kg. Kemudian G-nya pakai 10 aja. Oke, kalau ditanyain itu adalah delta EP. Delta EP. Nanti dijawab adalah gini. Kita cari dulu EP1 itu berapa? EP1 MGH1. Nanti 4 dikalikan 10 kalikan 10 itu hasilnya adalah 400 Joule. Nah, EP2 nanti tinggal dihitung aja. MGH2. 4, 10 kalikan 5. Ini nanti hasilnya adalah 200 Joule. Nah, kalau ditanyain delta EP berapa? Delta EP. Ya udah bisa kita jawab EP1 dikurangi EP2. Jadi dia adalah 400 dikurangi 200. Adalah 200 Joule. Nah, nilai positif di sini dia itu menunjukkan bahwa bendanya itu bergerak semakin cepat. Tetapi nanti kalau nilai EP itu menunjukkan nilai negatif, maka dia itu menunjukkan bahwa bendanya itu dia bergerak semakin lambat kayak gitu. Nah, dari sini dulu bisa dipahami nggak? Bisa. Oke, nah mungkin bertanya-tanya, kenapa kok persamaannya kayak gini? Kenapa kok kalau delta EK itu dia adalah EK akhir dikurangi EK awal? Kayak gitu. Nah, kemudian untuk EP itu kenapa dia adalah EP awal dikurangi EP akhir? Nah, itu sekarang kita masuk ke subbab selanjutnya ini. Nah, subbab selanjutnya ini menurut saya sangat penting karena nanti ketika kita mengerjakan problem-problem terkait energi kinetik dan energi potensial nanti menggunakan ini. Kayak gitu. Ini nanti catatan dan rekamannya saya kirim ya. Oke. Nah, sekarang kita membahas ke bab selanjutnya. Bab selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 itu dia adalah energi mekanik. Energi mekanik. Ini adalah gabungan energi gerak. Gabungan dari energi gerak. Nah, gabungan energi gerak ini dia adalah gabungan antara energi kinetik ditambah dari energi potensial. Jadi kalau kita menjumlahkan energi mekanik ini, dia itu adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambahkan energi potensial. Nah, dia dilambangkan dengan seperti ini, EM. EM ini adalah lambangnya, lambang energi mekanik. Mekanik. Ya, bentar. Oke.
Oke. Nah, ini ada lambang dari energi mekanik. Kemudian untuk satuan dari energi mekanik sama, satuannya itu dia tetap joule. Joule atau bisa ditulis Newton meter, atau bisa ditulis juga kilogram meter kuadrat. Nanti dimensinya juga sama, dimensinya itu masih bisa dituliskan. Nah, M L kuadrat T pangkat min 2. Kayak gitu. Nah, ini untuk energi mekanik ya. Nah, persamaannya dari energi mekanik itu gimana persamaannya? Nah, persamaannya itu adalah seperti ini. Ini yang menjadi penting ya menurut saya, persamaan energi mekanik. Nah, energi mekanik itu dia didefinisikan sebagai penjumlahan antara energi potensial ditambah dengan energi kinetik. Nah, seperti ini. Nah, penjumlahan dari dua energi ini, nah itu dinamakan dengan energi mekanik. Nah, nanti kita masuk ke hukum kekekalan energi. Ini adalah persamaan energi mekanik. Diingat-ingat dulu ya, ini adalah persamaan energi mekanik. Bahwa energi mekanik itu dia adalah penjumlahan dari energi kinetik sama energi potensial yang dimiliki oleh benda. Nah, ini dari sini dulu. Apakah ada yang ditanyakan ya tentang energi mekanik ini? Belum ya mungkin, ini baru teori saja. Belum. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling penting, yaitu tentang perubahan energi. Perubahan energi mekanik. Perubahan energi mekanik. Nah, saya kasih satu contoh. Semisalkan seperti tadi ya. Tadi di sini adalah suatu bola yang mengalami gerak jatuh bebas dari ketinggian, katakanlah ini ketinggian awalnya, ini ketinggian akhirnya. Misalkan ini adalah H2, ini adalah H1 ya. Jadi dia jatuh bebas ya, geraknya ke bawah. Gerak jatuh bebas. Kemarin masih ingat ya, gerak jatuh bebas itu. Jadi kecepatan awalnya di sini dia adalah 0 meter per second. Nah, H1 itu lebih tinggi daripada H2 kayak gitu. Nah, kalau H1 sama H2 ini lebih tinggi H1, maka energi mekanik, energi potensialnya tinggian mana? Energi potensialnya tinggian mana? HI. H1. H1. Ya, berarti EP1 lebih dari EP2 ya. Ini secara energi potensial ya. Energi potensial. Nah, sekarang bisa kita lihat bahwa di sini V1-nya itu dia adalah 0. V1-nya itu ada 0. Kalau dia gerak jatuh bebas, otomatis dia di H2 itu dia kecepatannya lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi kan, karena dia udah gerak. Karena V1-nya di sini itu dia awalnya 0. Gerak jatuh bebas kan kecepatan awalnya 0 kan? Ya kan? Masih ingat kemarin gerak jatuh bebas kecepatan awalnya 0. Kecepatan awalnya 0 terus dia dijatuhin. Nah, ketika dia dijatuhin kan berarti kan posisi H2 ini kan dia lebih rendah. Otomatis H2 ini kecepatannya itu sama V1 itu lebih tinggi di H2. Kenapa? Karena dia sudah mengalami percepatan oleh percepatan gravitasi. Kayak gitu. Berarti V2 itu dia ada nilainya. V2 itu nilainya gimana? Bisa ditulis gini, 2G H1 dikurangi H2. Ini persamaannya ya. Mungkin nanti bisa dicari sendiri nanti gimana cara menemukan persamaan ini. Ini saya pengen menunjukkan bahwa V2 itu lebih dari V1. Nah, karena V2 lebih dari V1, maka EP2 sama EP1 tinggi mana? V2 lebih EP1. yakin? Iya kan? V2 lebih dari V1, maka EP2 sama EP1 tinggian mana? Oh iya. Lebih tinggi? EP2. Oke, lebih tinggi EP2. Karena bentuknya kayak gini. Bukan EP, sorry, EK. Sorry, EK. Kok EP sih? EK, ya sorry. EK, sorry. Saya nggak konsen. Oke. Berarti kan pada posisi ini kan EP1 lebih dari EP2. Tetapi EK1 lebih kecil daripada EK2. Nah, berdasarkan fakta ini,
sebenarnya energi dari EP1 itu hilang kemana sih? Kemudian sumber dari energi EK2 itu di mana, kok tiba-tiba EK2 itu ada energinya. Nah, kita memasuki yang namanya perubahan energi mekanik. Nah, pada energi mekanik ini sendiri, misalkan ini sistemnya dia itu adalah ideal. Saya katakan ideal, dia itu tidak mendapatkan pengaruh lain. Misalkan tidak mendapatkan pengaruh dari ini ya, gesekan udara, kemudian tidak mendapatkan pengaruh dari ini apa namanya, misalkan tiba-tiba bolanya itu didorong saat di tengah-tengah itu didorong kayak gitu, ataupun bagaimana ya pengaruh dari luar. Maka nanti energi potensial yang dimiliki benda ini nanti dia akan berubah menjadi yang namanya energi kinetik kayak gitu. Jadi dia itu nanti berubah menjadi energi kinetik. Makanya pada sistem ini, jadi energi potensialnya itu kenapa semakin kecil karena dia itu berubah menjadi energi kinetik atau berubah menjadi energi geraknya kayak gitu. Bisa menangkap yang saya maksud ya? Lumayan, bisa. Nah, akhirnya terbentuklah yang namanya hukum kekalahan energi. Tadi bahwa energi itu dia tidak dapat diciptakan dan tidak dimusnahkan, tapi berubah bentuk yang lain lah. Nah, nanti untuk posisi 1, untuk di posisi ketinggian 1 ini, nanti energi mekaniknya berapa? Energi mekaniknya itu dia adalah EP1 ditambah EK1 ya. Oke. EM2 itu adalah EP2 ditambah EK2. Nah, makanya selama sistem ini tidak mengalami gesekan atau tidak mendapatkan pengaruh gaya dari luar, nanti EM1 itu dia akan sama dengan EM2. Kayak gitu. Ini yang saya maksud adalah kekekalan energi. Nah, ini nanti persamaan ini yang banyak akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terutama di contoh-contoh soal olimpiade. Itu nanti kayak gitu. Nah, sebenarnya kita bisa menurunkan persamaan ini dari dua hal. Yang V2 itu kenapa dia kok akar 2G H1-H2. Kayak gitu. Nah, coba saya turunkan ya. Persamaannya ini ya. Dari mana berapa persamaan ini? Sebenarnya masih ingat kan kemarin untuk apa itu? Rumus gerak jatuh bebas kemarin. Masih ingat nggak? Rumus gerak jatuh bebas. Ya. Apa ya? Atau udah lupa? Ya udah saya ini lagi ya. Saya ingatkan lagi. Misalkan ada benda yang dijatuhkan dari sini. Jadi saya mau membuktikan rumus ini ya. Bahwa rumus V2 itu dia adalah akar 2G H-1-H2. Kayak gitu. Nanti akan saya rumuskan menggunakan persamaan gerak jatuh bebas sama persamaan hukum energi mekanik kayak gitu ya. Saya jelaskan aja bahwa misalkan di sini adalah H1, di sini adalah H2 ya. H2. Ini adalah ketinggiannya. Ini H1, ini adalah H2. Nah, kalau kayak gini kan otomatis kalau kita misalkan mau menghitung V, hitung V kan kemarin ada rumusnya adalah VT. VT itu sama dengan kalau gerak jatuh bebas ya V0T plus GT kayak gitu. Nah, gerak jatuh bebas V0-nya itu kan sama dengan 0. Kan nanti hasilnya adalah GT kayak gitu. Nah, ada lagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2G delta H kayak gitu. Atau H1 di sini H1 delta H-nya adalah H1 dikurangi H2. Atau bisa juga menggunakan rumus ini, delta H sama dengan V0, di sini nanti bisa ditulis bahwa dia itu adalah 2G delta H. Ini adalah V0T tambah setengah GT kuadrat. Atau nanti bisa ditulis setengah GT kuadrat. Nah, ini persamaan gerak jatuh bebas ya. Ini mungkin nanti bisa diingat-ingat kembali, karena persamaan ini penting. Kenapa? Karena penting. Penting karena kenapa? Karena nanti banyak problem yang keluar itu seperti ini. Biasanya ya, untuk fisika sendiri itu problemnya kayak gini. Selain kemarin untuk energi itu dia adalah persamaannya adalah persamaan mungkin apa itu enggak persamaan teori. Maksudnya saya teori perubahan energi. Nanti kita masuknya adalah ke problem-problem untuk melakukan perhitungan ini. Seperti itu. Nah, kita masuk ke persamaan 2 bahwa VT kuadrat itu sama dengan 2G delta H. Kayak gitu ya, H1 dikurangi H2. Nanti VT-nya itu dia bisa dihitung bahwa dia itu adalah akar 2G delta H. Delta H-nya itu nanti dia adalah 2G
H1 dikurangi H2. Nah, kayak gitu. Ini adalah persamaannya. Sehingga dia bisa dituliskan bahwa ini adalah H1 dikurangi H2. Kayak gitu. Mungkin ini yang gerak jatuh bebas ini tolong diingat-ingat kembali ya. Kan saya sudah saya ajarkan juga. Oke. Nah, kalau yang dari hukum energi mekanik tadi gimana caranya? Ya udah, kita hitung dulu. EP1 itu berapa? EP1 itu dia adalah MGH1 ya. Ini untuk posisi 1 ya. Kemudian EK1 gimana? EK1 kan dia V-nya 0 kan, berarti setengah M V1 kuadrat. Nah, V1-nya itu dia adalah 0. V1-nya 0. Berarti ditulis setengah M dikali 0 kuadrat. Hasilnya 0. Akhirnya EM1 itu sama dengan EP1 ditambah EK1. Nanti dia adalah sama dengan MGH1 ditambah 0. Atau nanti dia adalah MGH1. Nah, yang kedua, posisi 2. Ini harusnya dihapus. Posisi 2, dia itu V2-nya punya nilai. Nah, nilainya ini yang kita cari ya. Nah, EP2-nya itu bisa ditulis MGH2. Kemudian EK2 itu setengah MP2 kuadrat. Nah, nanti EM2 itu sama dengan EP2 tambah EK2. Nanti bentuknya adalah MGH2 tambah setengah MP2 kuadrat. Nah, nanti ini bisa dihitung bahwa EM1 sama dengan EM2. Jadi dia adalah MGH1 sama dengan MGH2 tambah setengah kali MP2 kuadrat. Ini nanti bisa dicoret M-nya. Nah, ini nanti bisa ditulis G-H1 dikurangi H2 sama dengan setengah kali V2 kuadrat. Nanti V2 kuadrat bisa tulis 2G H1 min H2. Nanti V2 itu dia bisa ditulis akar 2G H1 min H2 atau delta H. Atau akar 2G delta H. Kayak gitu. Ini adalah pembuktiannya. Kayak gitu. Oke, bisa dipahami atau saya terlalu cepat? Bisa. Oh iya, itu aku ada rapat pengurus jam 8.15. Oke, jam 8.15 ya. Oke. Mungkin nanti saya kasih contoh soalnya, silahkan dikerjakan sendiri ya. Nanti kalau ada yang dibingungkan nanti bisa ditanyakan ke saya. Nah, sekarang saya bahas dulu, ada satu lagi yang saya mau bahas. Oke, sebentar. Nah, ini ya, ini yang terakhir ya. Jadi saya bahas dulu. Nanti untuk contoh soalnya langsung mengerjakan contoh soal aja. Jadi tadi kenapa kok delta EK tadi bisa apa itu EK2 kurangi EK1, tapi kalau delta EP itu dia adalah EP1 dikurangi EP2. Nah, dia itu dari persamaan EM sebenarnya. EM1 itu kan sama dengan EM2. Asalkan saya tekankan lagi ya, di sini nggak ada gaya gesek dari luar ataupun nggak ada pengaruh-pengaruh gaya dari luar ya. Nanti persamaannya itu dia adalah EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nanti ketika kita pindahkan ruas ya, itu nanti bentuknya adalah kayak gini. EK2 dikurangi EK1 sama dengan EP1 dikurangi EP2. Ini dipindah ke sini, ini dipindah ke sini ya. Nah, ini dia adalah dinamakan dengan usaha atau delta energi. Kayak gitu. Delta EP, delta EK, delta EP. Itu kenapa makanya saya sebutkan bahwa delta EK itu dia adalah EK2 kurangi EK1, kalau perubahan energi potensial itu adalah EP1 kurangi EP2. Nah, kayak gitu. Nanti untuk melihat contoh penerapannya gimana, nanti saya kasih soalnya saja, nanti silakan dikerjakan ya. Oke, mungkin adakah pertanyaan? Kita kan 1 jam saja, nggak apa-apa. Oke, adakah pertanyaan? Nggak ada. Nanti tolong soal-soal yang latihan kemarin tolong dikerjakan ya. Jadi tolong dikerjakan, nanti
saya pengen tahu kemampuan Anda itu sudah